besok hari Valentine udah pada beli kado belum? Ya kalau belum ya di depan TV dulu ya, karena saya Karus akan memberi semangat Anda bersama acara Rumpi No Secret. Hari ini kita ditemani sama Mas Vicky dan beberapa bintang tamu tentu saja yang sudah hadir di sini akan berbagi cerita. Kita mojok dulu yuk, kita lihat dulu, kita bahas sedikit ya. Apa sih yang lagi ramai diperbincangkan gitu, yang banyak menuai pro dan kontra dan juga mungkin rasa penasaran publik. Baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Jadi ini yang lagi ramai juga itu adalah perhatian publik dan kasakusuknya tentang penyanyi Happy Asmara ya kan. Jadi penyanyi Happy Asmara ini diduga lagi dekat kan sama anaknya orang kaya, kaya banget gitu kan. Nah tapi ada syaratnya, kayaknya Happy Asmara dilarang nyanyi gitu. Ini coba ada artikelnya. Diduga dilarang nyanyi, Happy Asmara minta 3 tahun ke anak Haji Isam. Minta 3 tahun apa maksudnya? 3 tahun dulu lah gitu. Untuk siap nikah, jadi biar bisa nyanyi dulu gitu, nabung baru nikah. Oh, terus ada ketahuinya dari mana mereka lagi dekat? Ini salah satunya ya, ada mereka ada nih video callan sama yang siapa, anaknya namanya siapa sih? Gilga. Terus juga cerita juga ada di videonya ya, ini sama-sama ke Eropa ya? Sama-sama ke Eropa. Ngobrol sama Ricis. Oh ada. Ini ngobrolin soal apa sih? Yang ngobrolin soal itu ya kaya banget gitu, pacaran mana kaya banget gitu. Tapi nah, cuman yang menarik adalah Gilga ini juga setahun yang lalu itu pernah dikabarkan juga ternyata pernah dekat sama Brisya Jody gitu. Nah ini sempat diceritakan Brisya Jody juga di sebuah podcast di podcast CTS Media ya. Oh, dia bilang dia pernah pacaran sama orang kaya banget, tapi akhirnya nggak jadi bertahan lama karena acaranya posesif banget dan posesif banget, diminta berhenti nyanyi juga. Tapi kalau dapat suami kaya ya dan bisa memenuhi semua kebutuhan, tergantung tujuan hidup masing-masing sih ya. Kalau sejalan ya oke, kalau nggak sejalan ya jangan gitu kan. Komentar netizen coba kita baca berikut ini bunyi. Happy tambah happy deh pacaran sama Crazy Rich, hati-hati dimanfaatin doang katanya gitu. Yang berikutnya, mau duitnya doang ini mah. Ya ampun, ya nggak apa-apa juga sih kalau mau duitnya, tapi jangan doang ya kan. Ya sama orangnya sekalian. Yang berikutnya, semoga nggak ditinggal nikah lagi. Astaga, jelek ya. Yang berikut komentarnya apalagi? Nggak ada. Ya udah itu yang lagi rame ya. Ya mudah-mudahan kalau emang jodohnya ya siapa tahu kita diundang, ya kan? Sama Haji Isam, anaknya Haji Isam ya kan? Ini adalah Crazy Rich yang punya tambang itu kan, batu bara ya. Iya kan? Yang punya private jet itu kan? Pengen nyobain dari dulu ya. Tolong dong. Baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Jonathan Frizzy. Benarkah kalau Jonathan ini juga punya ada yang posesif sama dia? Yaitu Om Ben. Benarkah Om Ben mengultimatum udahlah jangan nikah karena Om Ben nggak mau nanti kehilangan Ijong lagi gitu. Kenapa? Ada apa? Betulkah seperti itu? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Jonathan Frizzy atau Ijong, aktor kelahiran 1982 yang pernah menikah dengan Dena Devanka selama 9 tahun dan dikaruniai 3 anak ini resmi bercerai pada 2022 dan hak asuh anak jatuh ke tangan Dena. Ijong yang diwajibkan memberi nafkah sebesar 30 juta per bulan dengan kenaikan 10% tiap tahun ini sempat mengajukan kasasi karena keberatan dengan keputusan pengadilan, namun kasasinya dimenangkan oleh Dena pada Desember 2022. Pemain sinetron Benci Jadi Cinta tahun 2006 ini diduga berpacaran dengan Ririn Dwi Ariyanti sebab kedapatan merangkul Ririn di momen ulang tahunnya pada April 2023, Natalan bersama dan mengenakan kaos yang sama saat menonton Coldplay di Bangkok minggu lalu. Dugaan tersebut selaras dengan pernyataan Benny Simanjuntak, paman Ijong yang menyebut keduanya telah berpacaran sejak Agustus 2023. Benarkah Ijong masih belum mau menikah lagi? Dan bagaimana tanggapannya yang kerap disebut selingkuh dengan Ririn? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oh ya, baik, kita sudah bersama dengan Ijong, langsung duduk di sini. Kursi apa? Kursi hot? Kurang hot sih sebenarnya, tinggi lagi. Duduk di sini Ijong udah biasa ya. Berapa tahun ini kamu sering duduk di sini. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta? Oke, baik. Ya ampun kebalik. Oke, fitnah atau fakta Ijong? Kalau kamu udah sekarang nggak mau lagi bahas yang lalu-lalu, yang mantan-mantan, karena sudah move on dan nggak mau ada masalah lagi ke depannya. Fitnah atau fakta? Iyalah, Karus mau bahas nggak? Mantan bahas aku. Mantan males kan? Mantan kamu atau mantan aku? Mantan Karus. Bahas males kan? Iya kita bahas sih. yang happy-happy aja dong. Daripada nanti Ya, ada ribut lagi ya. Lanjut, fitnah atau
fakta Ijong? Kalau kamu sekarang sudah lebih berani lagi go public kemana-mana bareng Ririn ya. Liburan Natalan, juga nonton konser. Karena kamu memang sudah officially pacaran dari sejak Agustus tahun lalu. Fitnah atau fakta? Ih, pacaran kayak anak KBG Oh, aja jadi apa ngomongnya. Emang pacaran tuh kayak gimana sih? Aku liburan tuh rame-rame. Ceweknya cakep-cakep loh yang datang tuh. Kita liburan nonton konser bareng-bareng sama teman-teman. Tapi kemarin memang keren. Tapi kemarin kayaknya yang waktu Karos sama itu ya? Nah, iya kan? Itu kayaknya Karos waktu itu aku sama nggak yang ikut pakai dijemput. topi itu siapa Karos? Tapi ya mungkin bukan pacaran, tapi kamu lebih go public kalau ya deket gitu. Pacaran tuh kayak gimana sih? Pacaran Kayak anak KBG itu- deh, beneran. Ya kalau kemana-mana. Yang pasti sekarang doain aja. Iya. Kalau kita mau hidup tuh harus yang bahagia. Cari pasangan tuh jangan. Waktu yang kemarin kan aku kurang pintar cari pasangan. Gitu. Kalau sekarang harus pintar. Pintar harus yang gimana? lebih baik. Ya Pintar gimana kayak tuh? Karos. Maksudnya? Karos kayak Karos. Aku sih belum, aku belum Karos nyari kan lagi masalahnya. single tuh nggak? Masih single tolong Masih cariin. Ya udah kayak gitu. Pokoknya Yang apa yang bikin happy? pokoknya hidupnya itu yang live life to the fullest. Live life to the fullest. Itu Ya, contohnya kayak itu gimana? moto aku. Ya pokoknya kita hidup cari yang bahagia, yang damai untuk ke depan. Nggak usah lihat ke belakang. Ya, ya. Damai untuk ke depan. Oke, baiklah. Bahagia. Bahagia. Bahagianya kamu tuh apa sih? Bahagianya happy-happy. Ya, apa? Happy sama anak-anak, jalan-jalan. Jalan-jalan. Itu nggak terlalu banyak masalah. Nggak mikirin. Nggak mikirin. Oke, lanjut Vita atau fakta? Oh ada Vitinya. Nah kalau ini sama siapa perginya kok? Kalau rame-rame kenapa aku nggak Kan- diajak ya? Makanya tuh. Itu bajunya katanya kapelan ya kan? Ya udah kan dia bilang katanya dia nggak jawab pacaran nggak tuh gitu ya. Tapi yang penting kan dia mau ke depan hidup bahagia. Kalau ada postingan Ririn juga dia nggak sembunyiin gitu kan ya? Emang apa yang harus disembunyiin? Nggak ada, kan sama-sama single, Dari betul videonya sekali. nggak ada yang salah kan? Nggak ada betul. Teman-teman aku cakep-cakep itu sahabat-sahabat dari kecil semuanya. Oke. Ceweknya juga ada banyak, ada Dinda, ada Hafiza waktu itu, Iya. semuanya rame-rame. Iya. Itu semua namanya Kenapa nggak semuanya aku digosipin sama semuanya? Ya karena Kenapa tertuju yang satu dari orang? ya karena yang satu orang itu ada gosipnya sebelumnya. Kalau yang lain kan nggak ada. Ah, gosip itu. Oh, gitu ya. Tapi apa sih kalau menurut kamu ya seorang Ririn di mata seorang Ijong ya? Ririn tuh apa sih 3 hal yang kita nggak tahu tentang Ririn selain baik dan cantik ya? Kalau Aku udah mah kita kenal tahu. dia lama banget, Iya. terus sering main sinetron, udah banyak banget main sinetron. Dia Iya. orang yang baik, gitu baik banget. Terus ya itu aja. Ya baik kan orang udah tahu kalau dia baik itu kan Baik itu relatif. general ya. Ya kalau ini Apa benar-benar baik hal yang nggak- tulus gitu. tulus. Tulusnya Orangnya tuh di mana? baik. Baik berteman sama semuanya. Berteman sama semuanya. Iya, nggak ada gitu ya. musuh. Oke, baiklah. Lanjut Vita atau fakta Ijong. Sebenarnya kamu tuh sudah ingin serius merencanakan masa depan dengan menikah lagi gitu ya. Tapi Om Ben lah yang melarang kamu untuk menikah lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah, Oh fitnah. fitness, Fitness. fitnah. Yang mana yang fitnahnya? Yang Om Ben melarang atau yang kamu udah pengen nikah? Ya jalanin hidup aja sekarang. Om Ben mah orang bebas-bebas saja. Oh kamu tapi belum ada rencana mau serius mau menikah lagi belum ada? Belum ada, Belum ada. belum ada. Kamu bilang Om Ben melarang itu fitnah. Om Ben memang fitnah. Orang Om Ben sendiri yang ngomong, coba kita lihat teman Masa sih? Om Ben kadang-kadang suka gitu, suka gitu loh. Karma itu ada karma baik, ada karma jelek ya. Mungkin mereka sekarang yang Ijong sama si Ririn ini lagi kena karma juga gitu. Karma dari yang jahat, yang baik gitu. Misalnya dari yang sebelah karmanya oh selingkuh gini. Akhirnya mungkin ada hati, jadian atau apa gitu. Cuman ya yang saya tahu sih memang sejauh ini hubungan mereka itu hanya berteman. Oh hanya berteman. Berteman. Tapi Oke. kalau kan ada namanya berteman tapi Mesra. mesra. Ya kan bisa jadi kan. Cuman kalau kawin sih enggak. Mungkin kalau dengan pernikahan jadi boring kali nanti lihat bangun tidur gue lihat muka lo, mau tidur gue lihat muka lo, bisa kejadian cerai lagi. Aku wanti-wanti, jangan sampai kehilangan om kedua kali. Gitu. Oh artinya. Artinya jangan sampai nikah. Kalau dia nikah kehilangan saya lagi. Kenapa? Ya janganlah gitu loh. Tuh, katanya Om
begitu. Tuh Viti penonton tuh nggak tahu, Viti tuh digabung-gabungin ya jadi beritanya seperti Iya, itu. benar. Ya penonton. Tapi Om Ben bilang merasa bahwa dia pernah kehilangan kamu. Iya makanya kita harus tuh, kalau dulu aku nggak pinter, aku tuh belum pinter milih pasangan. Kalau sekarang tuh harus pinter, harus membuat hidup jadi lebih baik. Dan gitu. bisa tetap dekat Dan aku sama yakin, keluarga. iya dong pasti harus dekat Gitu. sama Om Ben juga. Om Ben tapi sama nggak pernah keluarga. ngomong gitu ke kamu? Apa tuh? Nggak pernah ngomong gitu ke kamu? Misalnya dia berharap jangan dulu deh nikah gitu? Enggak, Om Ben orang tua yang baik kok. Dia selalu ngasih saran yang baik-baik. Jadi dia nggak pernah ngomong gitu, ntar aja deh Ijong nikahnya Ya pokoknya gitu. Om Ben selalu ngasih saran yang baik-baik. Itu baik nggak kalau kayak gitu, sarannya itu? Nggak tahu deh. Gimana Yang sih? penting kan katanya tadi nanyanya, itu kan Viti. Kalau tadi kan Karos Tapi kan nanya dia langsung. ngomong ya. Om Ben ngomong sama aku selalu ngomong yang baik-baik. Oh iya, tapi kan dia ngomong katanya jangan nikah dulu deh. Itu nggak tahu Viti soalnya. Itu tuh dipotong-potong. Oh gitu, ya udah telepon lain kali besok jadi satu sama Om Ben. Oke, baik. Ayo loh. Ijong, fitnah atau fakta? Bahwa setelah sinetron kamu yang kemarin ini habis, kamu akan ada sinetron baru lagi. Dan itu lagi dipasangkan lagi sama Ririn, fitnah atau fakta? Doain fakta, itu fakta. Tuh, ada postingan Iya. produsernya bareng Ririn dan Ijong nih. Iya. Nih kan, nih terus ada komentar netizen. Ya, yang ini suka- sutradara legend dari India didatangin lagi langsung ke Indonesia. Udah pernah mensutradarai kalian pada saat Enggak, kalian? belum. Dia masih senior banget. Dulu zaman-zaman yang dia di Multivision dulu. Waktu Ayu Azari and the Gang. Jadi ini tuh. pertama kali kalian akan disutradarai sama sutradara Sama beliau, ini? betul. Oke. Tapi berapa seri sih kamu yang selalu dipasangkan sama Ririn sinetronnya? Lumayan cukup banyak, ada lebih dari 5. Lebih dari 5? Iya, 6. Lebih dari 6, oke. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya adalah, apapun ceritanya pasti the best nih kalau udah dibintangi Kak Ririn dan Ijong. Bismillah, yuk tayang yuk sekarang kalau bisa. Yang berikutnya, bakal dapat chemistry-nya Ijong bareng Ririn katanya. Yang berikutnya, udah cuma gitu doang. Chemistry gitu ya. Kamu kan pernah main dengan beberapa lawan main ya kan Ijong ya. Apa sih bedanya chemistry-nya dengan Ririn sama yang mungkin yang lain-lain yang pernah kamu barengan? Semua pemain punya kelebihan masing-masing. Buat aku, lawan main siapapun itu termasuk Ririn, itu sesuatu yang beda. Jadi aku kalau sama Ririn, aku pasti punya sesuatu yang beda juga kalau acting sama Ririn. Dan itu yang sampai sekarang dihargain sama banyak orang gitu. Makanya aku banyak bisa dijadiin satu judul sama Ririn gitu. Chemistry. Tapi semua pemain bagus-bagus semua. Bedanya apa kalau sama Ririn itu apa? Nggak ada bedanya, sama aja. Semuanya profesional. Ririn juga bagus. Kayak kemarin syuting sama Acil, Dinda juga sama-sama bagus semuanya. Cuman kalau secara rating, Kemarin kita dapat penghargaan sinetron sebelumnya. Iya. Berarti aku mainnya sama yang lain juga sama-sama bagus. oh oke. gitu. Jadi ya ini kebetulan aja emang banyak yang menjodohkan di dalam sinetron sama Ririn gitu ya. Iya kali. Oke, lanjut fitnah atau fakta Ijong. Kalau kamu masih suka males kalau ada yang ngomong tuh kan, kemarin-kemarin berarti beneran selingkuh, fitnah atau fakta? Apa? Kamu suka sebel kalau ada orang yang bilang, kemarin. tuh kan bener kan kemarin tuh beneran Jadi selingkuh. aku nggak suka orang ngomong selingkuh Iya, gitu iya. ya, fakta benar. Fakta, kamu nggak Iya. suka ya? Iya, karena kan aku udah duda udah berapa tahun, udah hampir udah 2 tahun. Iya, nggak gitu. kerasa ya, udah lama ya. Iya, dan aku juga pisahnya juga kan karena hal yang lain, bukan karena hal yang seperti itu. Oke. Jadi kalau masih ada yang ngomong kayak gitu, capek lah ya. Iya, capek sama orang yang suka netizen yang kalau komen-komen negatif itu aku anggap netizen yang bully gitu. Jangan sampai nanti orang-orang yang seperti kalian itu jadi dibully sama orang lain, karena itu nggak baik. Bullying zaman sekarang itu sangat nggak baik. Bener nggak? Kak? Betul Itu sekali. termasuk bullying kan? Secara verbal. Secara verbal. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada sesungguhnya. Kan kita lihat cuma separuh. Don't judge its book by its cover. Baik. Lanjut, setuju nggak setuju Ijong? Setuju nggak setuju Ijong? Bahwa mencari pasangan setelah bercerai itu lebih susah. Setuju nggak? Gampang banget, banyak banget cewek Kalau cakep cowok sekarang, emang begitu. gila. Salah, berarti salah. Cowok kalau mencari pasangan lagi setelah bercerai itu lebih gampang. Setuju nggak kamu dengan Emang pernyataan kenapa sih itu? Karos? Kayaknya lagi curhat sama aku deh. Bisa jadi. Setuju nggak? Tapi setuju nggak dengan pernyataan itu? Bahwa kalau cowok tuh lebih gampang cari pasangan Cowok lagi. lebih gampang, iya. Setuju ya? Setuju, cewek juga gampang loh, Karos. Enggak juga tuh. Enggak ya? Karos jangan terlalu menutup diri, Oh, makanya. ajarin Oh, Karos sekarang udah lebih pintar kan soalnya. Nggak Kalau tahu. dulu Karos kurang Aku- pintar, Karos bilang. Kayaknya aku dari dulu sebenarnya harusnya pinter loh asalnya. Bercanda. Lanjut berikutnya. Setuju nggak setuju? Dalam hubungan yang namanya bosen itu wajar. Setuju nggak dengan pernyataan itu? Bosen. Bosen dalam hubungan itu wajar. Setuju Bosen nggak? dalam hubungan nggak setuju. Oh nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Ya kalau kita punya hubungan yang baik, yang sehat, masa kita bosen? Nggak bakal bosen gitu Iya ya? dong. Oke, baik. Kita Setuju happy nggak terus. setuju? Cinlok itu memang sering terjadi.
Setuju gak dengan pernyataan ini? Chinlock, iya setuju. Banyak banget pemain-pemain sinetron yang chinlock. Jangankan di pemain sinetron, kru-kru juga banyak yang chinlock gitu. Iya, ini juga ya. Iya. Ada yang ketawa. Ada yang terjadi kah di sini? Mas Fikit ketawa tuh. Oke, yang berikutnya. Setuju nggak setuju? Berhubungan baik dengan mantan itu susah. Nggak setuju. Nggak setuju. Karena aku melihat banyak teman, banyak panutan aku, mereka berhubungan sama mantan itu baik-baik semuanya gitu. Jadi nggak semuanya ya? Nggak semuanya. Dan seharusnya nggak Seperti itu. Nggak seperti itu. Setuju nggak setuju? Bahwa ini setuju atau nggak setuju? Ini sebuah pernyataan ya, kamu setuju nggak? Kalau orang udah selingkuh, itu akan kambuh terus. Aku nggak pernah selingkuh soalnya. Oh, iya betul. Ya tapi nggak sama pernyataan ini. Jadi setuju jawabannya nggak? aku nggak tahu. Nggak. Oh enggak, oke baik. Nggak tahu maksudnya di Oke tengah-tengah. baiklah lanjut. Ada lanjutannya kita akan bahas. Belum. Ini ngobrol dikit nanti ya. Ini ada bintang tamu kita satu lagi. Oke. Kalau ini juga baru bercerai. Ini juga berhubungan dengan mantannya. Kemarin kita lihat bareng-bareng sama anak pergi lihat ikan gitu ya. Dan lain sebagainya. Apa cerita apa dari Oki Agustina? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oki Agustina, perempuan kelahiran 1982 yang pernah menikah dengan Pasya Ungu pada 2003 dan dikaruniai 3 anak namun bercerai pada 2009 ini 3 tahun setelah bercerai menikah lagi dengan Gunawan Dwi Cahyo pada 2012 dan dikaruniai seorang anak namun resmi bercerai pada 8 Januari kemarin setelah 11 tahun menikah. Oki yang perceraiannya sempat dituding karena adanya orang ketiga lantaran sebelum dirinya menggugat cerai pada November 2023 beredar foto Gunawan bersama wanita di sebuah pasar di kota Kediri, namun Gunawan mengklarifikasi hanya teman. Perempuan yang mendapat hak asuh anak dan nafkah anak senilai 5 juta dari Gunawan ini disebut netizen bagai langit dan bumi dengan nafkah yang diberikan Pasya pada 2009 lalu senilai 25 juta. Ibu dari 4 anak yang setelah bercerai kerap pergi bersama Gunawan dan anaknya ini 2 Februari kemarin merayakan ulang tahun sang anak yang ke-10 tahun. Benarkah Oki tidak ingin menikah lagi dan siap membangun bisnis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, kita sudah bersama dengan Oki Agustina. Ini kita ketemu lagi ya. Kemarin kita ketemu di mana sih? Lupa aku. Semarang. Oh iya Semarang. Oke. Ini ada postingan Oki dan Gunawan di ulang tahun anak kalian begitu ya. Dirayakan bersama. Kemudian sebelumnya juga kita lihat datang lihat ikan bareng gitu ya ke Ancol gitu ya. Alhamdulillah 10 tahun usiamu. Semoga kelak kamu jadi anak kebanggaan keluarga ya, anak soleh berbakti sama orang tua, tambah pintar dan rajin ibadah. Nih ya kan kamu ya membangun hubungan bapak dan ibu itu dengan ya kalau kita lihat di postingan sih lumayan. Gimana sih sebetulnya bisa nih gitu dia ketemu? Iya. Emang janjian kah atau enggak, kebetulan? memang kebetulan kan Gunawan lagi ada masalah yang gaji tuh, akhirnya pulang ke Jakarta dan kebetulan di Bogor, ya udah yuk kita rayain bareng gitu. Karena memang setelah kemarin ya kita udah baik-baik aja sih. Setelah kemarin tuh setelah diputus? Yang putusan kemarin ya kita udah baik-baik aja. Ada merasa awkward gitu nggak sih kalau kan kemarin tuh kan sempat ya, namanya juga orang mau berpisah tuh kan pasti ada ininya ya, dinamikanya gitu. Sebelumnya dia memang udah minta maaf dulu sih ke aku. Jadi kan kemarin nggak minta maaf tuh, kemarin udah minta maaf, udah ya udahlah kita sebagai manusia kan harus saling memaafkan. Walaupun bentuk hubungannya baru. Yang penting kalau aku pribadi aku nggak mau nyakitin anak-anak lagi. Maksudnya kayak dulu yang pertama kan aku harus ada ribut-ribut sama ayahnya sampai anak-anak yang kena imbasnya. Nah sekarang aku nggak mau. Aku harus berantem sama Gunawan, Miro yang kena imbasnya itu aku nggak mau. Makanya aku buka hati, aku berdamai sama yang sudah lewat untuk ya udahlah kita baik-baik buat Miro. Ini kan sama Miro gitu ya, tapi kan anak-anak yang lain kan juga dekat juga kan sama Gunawan. Tapi kan mungkin juga ikut terhimbas ketika kamu ada kasus. Nah ketika ini ulang tahun Gunawan juga datang, itu yang lain gimana? Ya seneng lah gitu. Karena kan sekarang kan Gunawan memang lagi di Bogor kan, jadi memang kalau aku lagi ada kerjaan, aku titip Miro sama Gunawan gitu. Jadi kadang dia jemput Miro ke rumah, nemenin Miro di rumah pas aku nggak ada. Kalau kayak Keisha, Nasya apa? Kalau Keisha, dia sih yang agak kalau Keisha jujur dia yang agak jaga jarak masih ya? Pasti jaga jarak sih gitu. Karena ya mungkin karena yang waktu itu pernah dia bilang dia lihat aku nangis gitu. Di situ dia masih belum bisa. Tapi kalau kayak Nasya kan memang dari kecil dekat. Sakina juga udah mulai bisa. Nasya gimana? Nasya sudah mulai ya sudahlah gitu. Dia sudah mulai mencoba untuk melupakan yang lewat. Yang penting mama sama papa baik-baik aja buat Miro gitu. Oh, ini ikut juga ada di perayaan ini? Ada fotonya juga sebenarnya itu. Oke, baiklah. Nah, kalau Miro sendiri gimana dia?
Dia kan juga cukup ya masih kecil tapi ya udah 10 tahun tuh udah bisa mengerti lah ya. Udah ngerti sih. Alhamdulillah udah ngerti, dia udah ya kayak waktu itu aku ceritakan pas Gunawan datang ke rumah, mama baikan ya kayak gitu. Dia sih lebih apa ya, tapi udah tahu di papanya sekarang tinggalnya di mana, aku di mana. Jadi kalau misalnya lagi libur, dia sama papanya gitu. Dan kalau papanya nganter pulang, dia tahu papanya harus pulang. Tapi jadi dia nggak ada udah nggak sedih lagi sih. udah nggak sedih lagi. Udah nggak sedih karena kemarin ini jadi aku tuh kan memang lagi yang ribut-ribut kemarin tuh, jadi itu memang Miro kena imbasnya banget. Aku taunya tuh saat nemenin Miro main bola, di situ pelatihnya bilang, sekarang Miro udah bisa main bola lagi, udah ceria lagi, karena kemarin-kemarin tuh dia sempat banyak bengong. Dia saat main bola tuh sempat bengong gitu, jadi bola kemana, dia tendang kemana kayak gitu. Jadi memang berpengaruh gitu. Makanya aku nggak mau, yaudahlah yang penting mentalnya Miro nih bener aku jaga dulu, jangan sampai dia down gitu. Ya, ini memang ya sebuah hal yang perlu diperhatikan ketika orang tua bercerai gitu ya. Nah kita pasti orang tuanya emosi, tapi kadang-kadang suka kelupaan nih anak-anak juga. Iya betul. Mereka juga merasakan gitu. Yang berikutnya nih perjanjian soal parenting itu gimana? Ada nggak sih hari apa? Kalau aku sama Gunawan sih nggak ada hari apa, cuman kalau memang dia mau pergi sama Miro silakan. Kalau misalnya kemarin libur nih, mereka libur long weekend tuh, Miro 4 hari sama papanya. Itu aku mau ngajak Miro main kemana, mau waktu itu dia ke Curug, mau ngajak Miro main ke Curug ya udah silakan. Nggak gitu, aku masalah nggak pernah ya. larang. Enak ya, lebih enak ya. Kalau kamu bandingkan kan kamu bilang ya dulu kan sempat rame terus gitu ya. Sekarang suasananya dengan seperti ini tuh lebih Sekarang aku bawa bercanda aja semuanya yang dulu ya kan. Ya, contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini nih, ada story-nya nih, story-nya. Oke Agustina, coba kita lihat ya. Nih, cewek ngajak ribut itu tanda kangen, cowok ngajak ribut itu tandanya ada yang baru katanya. Kayak kamu dulu ini katanya. Ini Ya, nggak Gunawan. kalau ini nggak nyindir sebenarnya. Apa dong? Lah orang aku tek orangnya kok. Itu bercandain. Terus dia gimana digituin? Dia nggak gimana sih, dibaca doang gitu. Kebetulan ini kan kemarin kan. Kemarin juga aku pergi sama dia. Jadi dia pergi sama teman-temannya. Tahu-tahu teman-temannya tuh nelfon aku, nonton yuk bareng-bareng gitu. Jadi udah kita pergi nonton berenam, cuman duduknya misah. Wow, segitu ya. Ini jadi ada kemungkinan CLBK nggak nih? Enggak. Itu gitu ya, kan teman-temannya ngajak tuh ya. Oke baik. Nah seandainya nanti ya ternyata misalnya nih Gunawan udah ada pasangan lagi gitu. Kamu udah kebayang nggak nanti bentuk hubungannya, komunikasinya nanti? Ya kan ini tetap bapaknya, cuman kan dia udah ada pasangan kan beda pastinya. Caranya gimana? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.